Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah pada saat ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 178. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita memuji Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang mulia, marilah pada saat ini kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit, bumi beserta isinya, kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang makasih, pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Urapi kami dengan roh yang kudus ya Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan semua demi kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang makasih, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambilkan dari Injil Markus pasal 2
Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-17 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Lewi Pemungut Cukai Mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang mengikut dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini sebelum kami mengadakan renungan, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKSBS. Dan pada saat ini GKSBS juga memberi tema gereja sebagai rumah doa. Selamat ulang tahun untuk GKSBS yang ke-35. Semoga gereja sebagai rumah doa ini menjadi nyata dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema khotbah pada saat ini adalah mendidik untuk membentuk paradigma. Pada masa ini kita perlu menyadari bahwa dunia pendidikan, baik formal maupun non-formal, selalu menempati garda terdepan dalam proses membangun kehidupan. Mereka yang terlibat di dalam dunia pendidikan mempunyai tugas penting, yaitu mencerahkan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka yang terlibat aktif dalam dunia pendidikan, yaitu para guru dan murid, berinteraksi secara aktif dalam sebuah proses pewarisan. Pengetahuan yang sudah diperoleh atau ditemukan oleh generasi-generasi sebelumnya, berbagai macam pengetahuan dibagikan kepada anak didik dari seorang guru melalui simbol-simbol, melalui tulisan dan angka, yaitu sebagai alat komunikasi untuk bisa menyampaikan pesan kepada generasi berikutnya. Pewarisan ilmu pengetahuan baik bersifat universal maupun hasil penelitian-penelitian berupa data-data, penelitian budaya, dan berbagai macam penilaian diajarkan
untuk dipahami oleh generasi berikutnya. Pada tahap akhir, dunia pendidikan akan menciptakan standar nilai untuk menentukan tingkat keberhasilan. Selanjutnya, anak didik akan menjadi pengetahuan tersebut sebagai modal dan bekal bagi hidupnya. Bukan hanya secara pribadi, namun juga bersama-sama. Muara dari semua tindakan proses pendidikan adalah membekali anak didik untuk mempunyai ilmu di dalam rangka menata masa depan sendiri dan masa depan melanjutkan tugas pendidikan bagi generasi berikutnya. Hasil yang kemudian diperoleh adalah terjadinya pewarisan nilai dan penilaian terhadap berbagai macam pengalaman dan peristiwa yang sudah terjadi. Penilaian tersebut menjadi dasar sebuah pengambilan keputusan bagi mereka pada saat satu waktu nanti, baik secara pribadi maupun untuk umum. Seorang murid akan berpengaruh pada pembentukan budaya yang baru, entah itu bersifat positif ataupun bersifat negatif. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu Yesus hadir sebagai seorang guru yang mengajarkan banyak orang. Pengajarannya berhubungan dengan kehidupan moral. Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia telah melakukan tugas pendidikan, yaitu Ia mengajar orang banyak tentang firman Tuhan. Jika ratusan tahun yang lampau, berabad-abad yang lalu firman disampaikan kepada para nabi untuk diajarkan kepada umat manusia, pada saat itu akhirnya firman itu menjadi manusia dan berkata-kata secara langsung dalam otoritas ilahi. Yesus berbicara tentang firman Allah, meskipun Dia punya kuasa untuk mengubah hati manusia untuk menjadi percaya, namun Dia memilih untuk mengajar mereka. Para murid dipanggil untuk memahami apa yang telah Allah kerjakan di masa lalu. Melalui catatan Alkitab yang ada pada masa itu, Yesus mengajar para murid untuk memahami karya Allah di dalam sejarah Israel. Ia memberitahukan kepada kita betapa pentingnya tugas mengajar untuk dilakukan. Dunia pendidikan menjadi ujung tombak. Firman Tuhan dapat dipahami dan dimengerti oleh banyak orang melalui pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Para murid diajar untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam rangka membangun kehidupan. Tugas mengajar tersebut tetap melekat kepada setiap kita yang percaya sampai dengan hari ini. Dalam memahami umum, orang berdosa harus dihindari. Mereka tidak boleh terlibat dalam peribadatan. Mereka dijauhi banyak orang. Mereka adalah orang-orang yang tersingkirkan, terabaikan, tidak masuk hitungan kepada mereka yang menjadi penghuni kerajaan surga. Para ahli Taurat adalah orang-orang yang dianggap memahami firman Tuhan dengan baik. Mereka mewakili kekudusan Tuhan dengan melakukan firman Tuhan sebagaimana tercatat di dalam Taurat. Itulah sebabnya mereka protes ketika melihat Tuhan Yesus Kristus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka tidak bisa terima bahwa orang berdosa dapat diterima di dalam kehidupan bermasyarakat
Dan di dalam penilaian mereka, jika Yesus tahu pengajaran tersebut, tentu dia akan menjauhi para orang berdosa. Inilah warisan pengajaran yang sudah diajarkan dari generasi ke generasi dan dicatat, diteruskan sebagai ajaran yang bersifat mutlak, sehingga ketika Yesus melanggar ajaran tersebut dianggap sebagai penyesat. Pengajaran Yesus justru mendobrak pengajaran yang sudah baku dan diterima umum. Sebagai firman yang menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus sedang mendobrak pengajaran yang telah menyimpang dari makna sesungguhnya. Tuhan Yesus Kristus tegas menyatakan bahwa orang sakitlah yang memerlukan tabib. Tuhan Yesus Kristus memaknai ulang maksud setiap pengajaran, tidak menelannya mentah-mentah dan mengajarkannya begitu saja berdasarkan apa yang tertulis. Tuhan Yesus mengajak para pendengarnya untuk berproses bersama, memikirkan lebih mendalam tentang makna kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bulan pendidikan hari ini mengajak kita bersama untuk mengenang ulang bahwa tugas pendidikan adalah tugas setiap kita, bukan hanya para guru, bukan hanya di sekolah formal, tetapi kita para orang tua, para orang dewasa adalah para pendidik dan pengajar bagi anak-anak yang lebih muda. Pengajaran apa yang hendak kita wariskan kepada mereka? Jika Yesus saja melakukan tugas pengajaran, maka sudah seharusnya kita pun melakukan hal yang sama. Anak adalah generasi penerus yang akan mewarisi pengetahuan yang kita miliki. Mereka perlu dipersiapkan menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi konteks zaman yang terus berubah. Izinkan mereka berkreasi dalam membentuk paradigma baru dalam kehidupan. Apa yang mereka pikirkan melampaui pikiran kita pada masa ini. Mereka hadir dalam zaman yang berbeda dengan zaman kita dulu, ketika kita seusai mereka. Kita harus rela ketika mereka memilih sesuatu yang berbeda. Tugas kita adalah mempersiapkan mereka menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin akan terjadi. Paradigma baru akan terbentuk ketika kita memberikan ruang yang cukup. Hindarkanlah dari memberi cap buruk kepada mereka ketika terlihat seolah ada pemberontakan. Mungkin itu ekspresi diri dalam rangka pengembangan potensi mereka. Saatnya kita para orang dewasa berbenah diri. Ada saatnya memberikan kepercayaan penuh kepada seorang anak untuk memilih dan mengambil keputusan. Yakin dan percayalah, selama dilakukan dalam ketulusan dan kebenaran, maka Tuhan pasti akan menuntun mereka. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Dan pada saat ini marilah kita memuji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dengan kita iringi kidung jemaat
nomor 424 bait yang pertama. Kidung Jemaat 424 bait yang pertama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengaturkan persembahan pada saat ini, marilah pada saat ini kita memasuki doa syafaat, doa persembahan dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang berkuasa di surga dan di bumi, kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kepada kami semua firman Tuhan yang mulia. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, kami juga akan melaksanakan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, untuk tidak memandang rendah kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, karena mereka lah yang Tuhan Yesus cari. Bapa yang makasih, semoga dengan firman ini kami dibukakan mata kami, sehingga kami bisa menerima saudara-saudara kami meskipun mereka berbeda dengan keyakinan kami. Bapa yang makasih, pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini, terlebih lagi umumnya untuk dunia ini ya Tuhan. Bapa, sudah sekian lama kami merasakan kepedihan, penderitaan dengan berbagai macam bencana yang terjadi dalam kehidupan ini ya Tuhan, di mana negara kami masih banyak juga kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Bapa, semoga mereka sadar dan percaya kepada Tuhan, sehingga mereka akan bersatu padu untuk membangun negara ini lebih baik. Kami juga berdoa untuk para pemimpin yang dimulai dari yang terbawah, RT, sampai dengan camat, sampai dengan presiden ya Tuhan. Berikanlah kuasa untuk memimpin, sehingga mereka akan tahu mana yang baik, mana yang benar, dan semua demi kemakmuran bangsa negara kami Indonesia. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga mohon kepadamu Tuhan, Tuhan hindarkan kami, bangsa kami, dari virus
COVID-19 yang sudah sekian lama ada di negara kami. Kami berdoa untuk bangsa, negara kami, masyarakat. Berilah kepada mereka untuk bisa meyakini, untuk bisa berubah. Karena dengan mereka berubah, maka segala penyakit, segala virus ini bisa akan sirna di muka bumi ini. Bapa yang makasih, kami pada saat ini juga berdoa bagi gereja Tuhan, khususnya di GKSBS Wonosari ini. Semoga Tuhan memberikan kesatuan persatuan di dalam kehidupannya, sehingga mereka bisa menjalankan tugas misi panggilan gereja sebagaimana Tuhan perintahkan kepada kami. Bapa yang makasih, kami juga berdoa untuk kesehatan jemaat kami. Berikanlah kepada mereka kesehatan yang mereka dapatkan. Meskipun ada saudara-saudara kami yang pada saat ini masih mengalami isolasi, Tuhan berikan kuasa-Mu kepada mereka, sehingga mereka akan kembali seperti sedia kala, melanjutkan tugas panggilan, melaksanakan aktivitas mereka masing-masing, dan semua demi kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang makasih, kami pada saat ini juga bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada jemaat Tuhan untuk mengaturkan persembahan. Terimalah ya Tuhan persembahan yang kami berikan dengan rasa sukacita dalam kehidupan kami, dengan rasa syukur. Kami juga mendoakan bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini mengaturkan persembahan persepuluhan, persembahan bulanan, persembahan ulang tahun, persembahan sehat, sembuh dari sakit, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini ya Tuhan. Berikan kuasa-Mu kepada mereka sehingga mereka tetap mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa bagi majelis yang mengelola persembahan ini. Semoga Tuhan memberikan kekuatan sehingga bisa memanfaatkan persembahan ini sebagaimana mestinya, dan bisa dipergunakan untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu di atas dunia ini. Bapa yang makasih, pada saat ini kami juga mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk memperbarui kehidupan iman kita, marilah kita saat ini mengungkapkan pengakuan iman rasuli, dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyelesaikan ibadah pada saat ini, marilah kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai.